wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajiannya. Tadi disampaikan 2 ayat ya, lanjutan dari yang kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in 'azamut talaqa fa innallaha sami'un basir. Sami'un 'alim, sami'un basir. Fa innallaha sami'un 'alim. Ya, jadi kemarin dijelaskan tentang para suami yang mengilak istrinya, ya. Yang mengilak itu apa? Mengilak itu suami-suami yang kesel gitu ya, kecewa terhadap istrinya, kemudian dia bersumpah atas nama Allah untuk tidak mencampuri, untuk tidak berhubungan ya dengan istrinya, sehingga kemudian istrinya diabaikan begitu, digantung kalau ininya ya. Nah itu harus gitu ya, harus hati-hati ya seorang suami itu ketika kemudian memperlakukan istrinya seperti itu, karena itu perbuatan dolim ya. Ketika ada masalah harus diselesaikan. Nah, setelah 4 bulan ya, setelah 4 bulan maka harus sudah ditentukan gitu, apakah kemudian akan melanjutkan perkawinannya ya, atau bercerai ya. Kalau ada masalah dalam kehidupan rumah tangga, suaminya kesel kepada istrinya, kemudian dia bersumpah, saya tidak akan lagi nih ya mencampuri gitu ya perhubungan suami istri dengan istrinya gitu, bersumpah atas nama Allah ya, maka itu artinya tadi ya dia mengabaikan istrinya. Oleh karena itu ya batasannya itu 4 bulan. Suami kalau memperlakukan istrinya seperti itu harus sudah ditentukan apakah dia akan melanjutkan perkawinannya atau cerai ya. Kalau melanjutkan perkawinannya artinya suaminya kemudian memaafkan istrinya kemudian balik lagi, maka karena suaminya sudah bersumpah maka dia harus membayar kafarat ya. Kafaratnya apa? Orang yang sumpah itu memberi makan 10 orang miskin atau memerdekakan budak ya, atau kalau nggak mampu gitu maka berpuasa 3 hari ya. Jadi makanya hati-hati kalau bersumpah ya atas nama Allah. Kalau kemudian melanggar sumpahnya maka harus ditebus. Itu tadi ya tebusannya ya, memerdekakan budak karena budak sekarang sudah tidak ada ya, atau memberi makan ya 10 orang miskin, atau puasa 3 hari berturut-turut ya. Nah kalau kemudian nih wa in azamut talaq tadi kan ya, kalau suami istri itu
atau si suami itu memutuskan untuk menalak istrinya atau menceraikan istrinya, ya, fa innallaha sami'un 'alim. Ya, boleh saja gitu ya, tapi sebenarnya harapannya baikan kembali, rujuk kembali, dan suaminya kemudian menebus sumpah yang dilanggar tadi. Ya, tapi kalau suaminya kemudian memutuskan untuk menceraikan istrinya, fa innallaha sami'un 'alim, itu juga diperbolehkan, karena cerai atau talak itu sesuatu yang halal, tetapi sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ya, nanti kalian kalau misalkan gitu ya, di di masa datang kalian berumah tangga ya, hati-hati dalam memutuskan sesuatu. Jangan karena amarah, emosi kemudian gampang ya menceraikan istrinya. Oleh karena itu ketika ada masalah dibicarakan, dicarikan solusinya ya, supaya kehidupan rumah tangganya itu jadi harmonis, tenang, sakinah, ya, mawaddah, mendapatkan dipenuhi dengan kecintaan gitu ya, dipenuhi dengan rahmat Allah ya. Itu. Nah kemudian ya ayat yang selanjutnya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru ya, wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna in aradu islaha ya, walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walirrijali 'alayhinna darajah wallahu 'azizun hakim ya. Nah ayat ini menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan oleh istri yang ditalak, yang diceraikan oleh suaminya ya. Jadi kalau suaminya memutuskan untuk menceraikan istrinya ya, maka nih wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Istri yang ditalak atau yang diceraikan suaminya dan dia dalam keadaan haid ya, tidak sedang dalam keadaan hamil ya, dalam keadaan haid, tidak sedang dalam keadaan hamil, maka ya tarabbasna bi anfusihinna salasata quru, harus menahan diri ya. Untuk apa? Untuk tidak menikah dulu, harus menunggu masa iddah dulu. Masa iddah ya, masa dia tidak boleh untuk menikah kembali atau menikah dengan laki-laki yang lain ya. Jika ada seorang perempuan kemudian dicerai sama suaminya, nah perempuan ini dalam keadaan haid, dia tidak sedang dalam keadaan hamil, kemudian diceraikan suaminya, maka ketika dia mau nikah lagi dengan pria yang lain ya, dia harus menunggu dulu, menunggu masa iddah ya, masa menunggu, tahan dulu, jangan nikah dulu ya. Sampai kapan? Salasata quru, sampai 3 kali suci ya, haid nih suci ini ya, ini. Suami menceraikan seorang istri, istrinya dalam keadaan haid. Nah kemudian dia ternyata nih istrinya itu gitu ya pengen nikah lagi dengan
laki-laki lain gitu. Itu tidak boleh sampai kemudian masa iddahnya selesai. Masa iddahnya sampai kapan, Pak? Sampai 3 kali suci haidnya, ya. Haid suci 1, kemudian haid lagi suci lagi 2, kemudian haid lagi suci lagi 3. Nah, baru selesai masa iddahnya, baru dia bisa nikah lagi dengan laki-laki yang lain. Jadi nunggu dulu, ya. Ini ayatnya yang menjelaskan tentang aturan seorang istri yang dalam keadaan haid, bukan dalam keadaan hamil, dia diceraikan oleh suaminya, ingin nikah lagi dengan orang lain. Pak, gimana kalau pengen balikan sama suaminya? Nah, masa iddah itu juga dalam rangka untuk barangkali tadi pengen balikan sama suaminya yang menceraikan dia. Suaminya sadar, oh iya, udahlah balikan baiklah, rujuk baiklah. Itu ada kesempatan tuh untuk bisa balik lagi dengan suaminya yang menceraikannya, gitu ya. Gitu. Jadi ada masa iddahnya, ya, perempuan tuh kalau diceraikan sama suaminya, ya, itu. Nah, kemudian ya ayat ini menjelaskan juga bahwa ada hak dan kewajiban bagi seorang istri, ya, sesuai dengan tadi, ya, haknya dia akan terima sesuai dengan kewajibannya. Jadi suami punya hak sekaligus punya kewajiban. Begitupun seorang istri, dia punya hak sekaligus punya kewajiban, ya. Kewajiban, ya, suami menafkahi istrinya, menafkahi keluarganya, ya. Dan itu, ya, kewajiban suami itu menjadi hak istri. Istri berhak untuk dinafkahi, ya. Begitupun sebaliknya, kewajiban istri itu adalah hak suami. Seorang istri berkewajiban untuk apa? Mengurus rumah tangga, mendidik anak-anaknya, menjaga harta suaminya, mengatur keuangan keluarga, melayani suaminya. Tuh, ya, itu kewajiban istri. Dan kewajiban istri itu tadi jadi hak suami. Suami berhak mendapatkan pelayanan dari istrinya. Tuh. Ya, nanti kalau kalian sudah dewasa, sudah nikah, ya, tanggung jawabnya bagi suami ini kalian menafkahi keluarga, nyari uang, kerja, nyari uang, kemudian menafkahi keluarga. Dan itu jadi hak istri. Istri berhak mendapatkan apa? Uang belanja, uang untuk beli makanan, uang untuk menyekolahkan anak-anaknya, gitu ya. Gitu. Ya, jadi hak dan kewajiban suami istri itu jelas saling melengkapi, ya. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa, ya, seorang suami itu adalah pemimpin, punya tanggung jawab untuk memimpin keluarganya, memimpin istrinya, memimpin anak-anaknya, memimpin keluarganya supaya menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah. Ya, tanggung jawab suami itu untuk jadi imam. Ini kalian nanti jadi imam, ya, bukan hanya imam sholat, tapi imam dalam keluarga. Kalian jadi pemimpin yang di depan tuh, yang mengarahkan arah dari keluarga kalian, istri kalian, anak-anak kalian, ya.
kata Allah, walir rijali alaihinna darajah. Ya, seorang laki-laki itu diberikan tanggung jawab untuk memimpin keluarganya. Ya, jadi makanya kalian harus kuat. Jadi pemimpin itu kan harus kuat. Pemimpin itu harus bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Nanti akan ditanyakan tuh sama Gusti Allah nanti. Kamu ketika kemudian jadi suami bertanggung jawab enggak? Menafkahi anak dan istrinya enggak? Gitu ya. Kemudian mengarahkan atau mimpin keluarganya ngarah kemana? Apakah ngarah untuk ibadah atau justru sebaliknya? Itu nanti ditanyain, karena kalian akan jadi pemimpin, termasuk memimpin keluarga. Oleh karena itu sebagai seorang pemimpin harus ya memiliki ilmu untuk memimpin supaya tidak salah mimpinnya, supaya keluarganya tidak berantakan, supaya keluarganya tidak ada masalah, mudah untuk menyelesaikan problem-problem keluarga, ya. Makanya kalian harus jadi orang-orang pintar, orang-orang yang berilmu, supaya nanti kalau kalian mimpin, termasuk mimpin keluarga, kalian mampu mengarahkan keluarga kalian itu ya menjadi keluarga yang berkah, keluarga yang bahagia, ya, seperti itu. Nah, ayat-ayat yang kita bahas ya kemarin, sekarang itu berkaitan dengan hubungan ya antara suami dan istri. Bagaimana kemudian ketika terjadi masalah-masalah dalam keluarga, ya apa yang harus dilakukan, ya tugasnya apa, kewajibannya apa, itu tadi Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ya kita semuanya jadi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Allah berikan ilmu kepada kita semuanya, ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.